Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap sehat dan semangat. Hari ini Ustadz seperti biasa akan menemani teman-teman mengikuti home learning. Sebelum kita mulai, seperti biasa ya, ketika Ustadz bilang belajar PAI, teman-teman jawabnya mudah, asyik, menyenangkan. Sekali lagi teman-teman, belajar PAI mudah, asyik, menyenangkan. Nah, itu teman-teman sepertinya sudah siap nih mengikuti home learning hari ini. Ya teman-teman, tadi bagaimana videonya dari Ustadz dan Ustazah? Teman-teman, bagus? Nah, alhamdulillah nih teman-teman, Ustadz dan Ustazah membuat video untuk teman-teman agar teman-teman lebih semangat mengikuti home learning. Karena sudah melihat video dari Ustadz dan Ustazah, berarti teman-teman harus semangat. Ya, lebih semangat dari home learning minggu lalu. Hari ini, home learningnya diawali dengan materi PAI. Teman-teman boleh dilihat ya buku PAI-nya. Oke teman-teman, kita mulai untuk belajar PAI hari ini. Sebelumnya Ustadz mau cek dulu nih, pasang matamu, ting tong, pasang telingamu, oe oe, kunci mulutmu, cekrek, duduk yang rapi. Nah, nanti teman-teman sudah siap pasang matanya, pasang telinganya, dan kunci mulutnya. Kita akan mengawali hari ini dengan mengucap basmalah. 1, 2, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di video sebelumnya, Ustadz sudah menyampaikan materi tentang Allah itu ada. Ya, itu adalah kita percaya atau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempercayai bahwa Allah itu ada. Allah itu ada karena kita bisa melihat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin contohnya apa teman-teman? Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ingat? Ya, betul. Ada kacang hijau, ada ayam, terus ada manusia, dan masih banyak lagi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar materi yang baru, yaitu Allah Maha apa ini? Allah Maha Esa. Artinya Allah itu satu. Teman-teman, nanti teman-teman akan melihat satu buah video tentang kisah Nabi Ibrahim. Nah, dari kisah Nabi Ibrahim, teman-teman bisa melihat bahwa Allah itu Maha Esa. Jadi teman-teman, kita lihat video tentang Nabi Ibrahim. Boleh teman-teman? Kita lihat video yang satu ini. Selamat menyaksikan teman-teman. Merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Ayah Nabi Ibrahim adalah seorang pemahat patung yang cukup terkenal. Saat masih kecil, Nabi Ibrahim membantu menjual patung-patung buatan ayahnya. Karena sering berkeliling menjual patung, Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, "Wahai ayahku, apakah engkau percaya bahwa semua patung yang dibuat ini adalah Tuhan yang pantas?" Namun ayah Nabi Ibrahim tidak mau menjawab dan tetap terus membuat berhala. Kejadian ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 74. Kerajaan Babilonia pada saat itu dipimpin seorang raja yang bernama Namrud bin Kan'an. Pemerintahan yang dijalankannya adalah kekuasaan mutlak yang membuatnya menjadi raja yang kejam. Apapun yang diperintahkannya harus ditaati dan dilaksanakan tanpa ada pertimbangan dari siapapun. Setelah dewasa, Nabi Ibrahim mulai menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, semua penduduk merayakan sebuah tradisi tahunan dengan pergi keluar kota untuk berburu. Nabi Ibrahim juga diajak oleh ayahnya. Namun kali ini Nabi Ibrahim menolak dengan alasan sakit. Nabi Ibrahim kemudian pergi untuk menghancurkan patung-patung berhala yang berada di tempat ibadah dengan menggunakan sebuah kapak.
Semua patung-patung berhala itu dihancurkan tanpa ada yang tersisa kecuali patung yang paling besar. Nabi Ibrahim lalu meletakkan kapaknya di depan patung tersebut. Ketika para penduduk kembali, mereka sangat terkejut melihat patung sesembahannya hancur berkeping-keping. Mereka akhirnya mencurigai seseorang yang tidak ikut dalam acara perayaan. Dipanggillah Nabi Ibrahim untuk diadili, yang disaksikan oleh seluruh penduduk Babilonia. Dalam keadaan ini, Nabi Ibrahim mulai berdakwah secara terang-terangan. Dalam pengadilan itu, terjadilah percakapan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Diawali dengan Raja Namrud yang bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Siapakah yang menghancurkan patung-patung ini?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Bukan aku. Patung besar itulah yang menghancurkannya." Raja Namrud dengan geram kembali berkata, "Mana mungkin patung itu bisa bergerak dan memegang sebuah kapak, sedangkan untuk berbicara saja dia tidak mampu." Disinilah kecerdikan Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Dengan tegas beliau menjawab, "Jika engkau tahu bahwa patung itu tidak bisa bergerak, bahkan berbicara saja ia tidak mampu, mengapa kalian semua menyembahnya?" Dengan jawaban ini, maka terdiamlah seluruh masyarakat Babilonia termasuk Raja Namrud. Tetapi dengan kekuasaan mutlaknya, Raja Namrud dengan marah memerintahkan prajuritnya untuk membakar Nabi Ibrahim. Dalam keadaan yang demikian, Nabi Ibrahim tetap tenang dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah tiang yang kuat didirikan sebagai tempat Nabi Ibrahim diikat dan dibakar. Setelah kayu sudah siap mengelilingi Nabi Ibrahim, disulutlah kayu itu dengan api atas perintah Raja Namrud. Api itu dengan cepat mulai membesar. Masyarakat Babilonia pun mulai bersukaria melihat Nabi Ibrahim dilalap api. Namun, alangkah terkejutnya para penduduk karena Nabi Ibrahim tidak terbakar. Beliau masih utuh sempurna tanpa adanya luka sedikit pun. Ternyata doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan agar diselamatkan dari api yang besar dan menyala ada dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Maka selamatlah Nabi Ibrahim dari kobaran api yang amat besar, sehingga penduduk menjadi takjub terhadap mujizat Nabi Ibrahim. Mereka kemudian mulai mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak luka sedikit pun meskipun dibakar api. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita untuk percaya terhadap kebesaran Allah. Amin ya rabbal alamin.